bersyukur Tuhan Yesus, biarlah kebenaran-Mu terus ada dalam hidup kami. Kasih setia rahmat-Mu terus menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagi
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Mari saat ini kita akan membaca bersama di dalam Amsal pasal 14 ayat 26 sampai 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan berarti merasa segan atau hormat terhadap Allah yang maha tinggi, yang maha mulia, maha kudus, dan maha kuasa. Sikap ini merupakan dampak dari pengenalan akan Allah yang hidup. Saudara, kalau kita membaca di dalam 1 Timotius 6 ayat 16, dikatakan di sana, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Allah yang kita sembah, Allah yang maha tinggi. Dia tinggal di tempat yang tidak terhampiri. Dan memang tidak ada manusia bisa melihat dia secara fisik. Karena dia begitu maha tinggi. Dikatakan dalam Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai 11. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Dikatakan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa.
yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Para makhluk ini mereka berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Allah yang maha kuasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kudus, maha kuasa. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Nah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kudus. Allah yang maha tinggi. Allah yang maha mulia. Dan Dia maha kuasa. Badai dan angin ribut tunduk kepadanya. Ketika Yesus menghentikan badai dan angin ribut, maka mereka pun taat kepadanya. Karena Dia Allah yang maha kuasa. Nah, begitulah seharusnya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan itu berarti kita segan menghormati Allah yang maha kuasa, maha tinggi, maha mulia. Dan Allah yang layak untuk terima puji-pujian dan penyembahan kita. Takut akan Tuhan berarti memandang Dia dengan kekaguman dan penghormatan. Kita kagum akan Dia. Kita kagum akan kebesarannya, keajaibannya. Rasa takut yang dimiliki oleh orang percaya terhadap Tuhan itu adalah penghormatan akan Dia. Bukannya takut karena adanya satu hukuman yang akan diterimanya ketika dia melakukan kesalahan. Tetapi takut akan Tuhan itu adalah satu penghormatan, kekaguman kepada Dia, Allah yang maha kuasa. Saudara, takut akan Tuhan ini lahir dari sebuah hubungan yang intim di mana kita mengasihi Dia. Dan karena itulah kita mau taat akan segala perintah-perintahnya. Orang yang hidup takut akan Tuhan, dia memiliki keintiman dengan Dia. Dia memiliki keintiman dengan Tuhan. Dan dia mengasihi Tuhan lebih lagi. Dan karena itulah maka dia mau taat akan segala perintahnya. Jadi ketaatan kita kepada Tuhan itu bukan didasarkan karena kita takut menerima hukumannya. Tapi ketaatan kita kepadanya tuh berlandaskan karena kita ini takut akan Dia. Karena kita ini menghormati Dia. Dan kita mengasihi Dia. Kata takut dalam kitab Amsal ini berasal dari bahasa asli yare. Yang menggambarkan suatu sikap hormat atau segan terhadap Tuhan. Dengan demikian saudara, kata takut akan Tuhan ini bukan berkonotasi negatif. Melainkan sebuah sikap yang positif terhadap Tuhan. Takut akan Tuhan ini merupakan moto dari kitab Amsal. Takut akan Tuhan mengarahkan setiap orang kepada kehidupan yang lebih baik, lebih bermanfaat. Dalam hidup ini saudara, setiap orang percaya dituntut untuk selalu hidup takut akan Tuhan. Kitab Amsal menggambarkan dengan jelas bagaimana keadaan orang yang memilih untuk takut akan Tuhan dan keadaan orang yang mengabaikan Tuhan dalam hidupnya. Kita kembali pada ayat pertama kita tadi yaitu ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ketentraman di sini dapat diartikan sebagai sebuah kondisi yang aman, tenang. Hal ini berarti bahwa orang yang hidup takut akan Tuhan, sekacau apapun kondisinya, mereka akan bisa tetap tenang dan tentram di dalam Tuhan. Mungkin saja kondisi di sekitarnya mengakibatkan 1.000 orang rebah di kirinya dan 10.000 di kanannya. Tapi orang yang takut akan Tuhan akan tetap tenang,
menghadapi kondisi apapun juga. Dan ayat yang ke-26b dikatakan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bagi orang yang takut akan Tuhan, akan ada perlindungan atau proteksi. Dalam keadaan bahaya sekalipun, Tuhan akan tetap melindungi orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan akan menjaga mereka seperti perisai yang melindunginya. Di dalam Mazmur 46 ayat 2-4 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi Allah bagi orang yang takut akan Dia adalah tempat perlindungan. Dan sebagai penolong dalam kesesakan itu sangat terbukti. Ketika orang yang takut akan Dia mengalami masalah, Tuhan segera menolongnya. Dan itu sudah terbukti. Ayat 3, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Orang yang takut akan Tuhan, itu akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Berikut di ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Kata sumber kehidupan di sini adalah ketika manusia mengenal Tuhan, maka manusia itu akan memiliki hidup karena Tuhan adalah sumber kehidupannya. Allah merupakan sumber dari kehidupan kita sendiri, saudara. Allah bukan sekadar titik awal dari kehidupan kita, tapi Dia adalah sumber kehidupan kita. Ayat 27b, orang yang takut akan Tuhan akan terhindar dari jerat atau perangkap maut. Ketika kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memimpin kita dalam kehidupan kita. Dan tidak ada supir, pilot atau nakoda yang terbaik untuk mengarungi kehidupan ini selain Yesus. Dia adalah pemimpin yang terbaik dari hidup kita. Dia akan membawa kita melewati jalan yang benar dan menghindarkan kita dari jalan-jalan yang berujung maut. Mazmur 25 ayat 12 dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan akan memimpin hidup dari orang-orang yang takut akan Dia, sehingga dia akan terhindar dari jerat atau perangkap maut. Tuhan akan memilihkan jalan-jalan yang harus dilaluinya. Saudara, marilah kita akan terus meningkat di dalam Dia. Marilah kita semakin mengenal Dia dalam keintiman dengannya dan semakin mengasihi Dia. Dengan demikian kita akan semakin hidup takut akan Dia, semakin menghormati Dia, dan semakin taat akan firman-Nya. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu mengajar kami untuk selalu hidup takut akan Engkau. Untuk selalu menghormati Engkau. Memiliki keintiman dengan Engkau dan mengasihi Engkau. Kami taat akan firman-Mu bukan karena kami takut akan hukuman yang akan kami terima ketika kami berdosa, berbuat salah. Tapi kami taat akan Engkau karena memang kami menghormati Engkau. Karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami setiap hari selalu hidup dalam takut akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya bagi orang yang takut akan Engkau, Engkau memberkatinya. Dan apapun yang dilakukannya selalu Kau buat berhasil Tuhan. Engkau selalu melindunginya. Dan bila berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.